atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahim dengan Dr. Amel dari UNS. UNS ini ada memori karena suami saya dirawat selama 10 hari di sana COVID, Dok, dibantu oleh teman-teman semua, termasuk wakil direktur ya turun tangan ketika itu. Baik, Bapak Ibu jamaah Kalam, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, alhamdulillah nanti kita akan sama-sama belajar terkait tips hidup sehat dan gizi seimbang selama pandemi. Perkenalkan dulu, saya Dr. Regi, saya dokter di Kementerian Pertanian, sehari-hari prakteknya di Klinik Balitbangtan. Yang lagi ulang tahun ya, sekarang yang ke-47. Dr. Amel, saya izin membacakan kurikulum vitae-nya. Jadi malam ini kita akan belajar dengan seorang umahat 4 anak, ya, yang besarnya di Lampung, gitu ya. Jadi beliau menghabiskan TK, SD, SMP, dan SMU-nya di Lampung. Mungkin ada kali teman-temannya di sini ya, SMP 7 Kota Bumi Lampung Utara dan SMU 2 Negeri Bandar Lampung. Kemudian Dr. Amel, ini nama lengkapnya Amelia Agustina Ayusari ya, kelahiran tahun 84, dan menyelesaikan S1 Fakultas Kedokterannya di UNS, kemudian melanjutkan S2 pasca sarjana gizi di UNS juga, kemudian melanjutkan spesialis gizi kliniknya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saat ini sedang kuliah S3 ya, Kesehatan Masyarakat di UNS. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah ya, medicine is never ending study gitu ya. Baik dokter, untuk menghemat waktu, mari para jamaah semua kita berdoa dulu untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mangga dokter, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Regi atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada Bapak Ibu sekalian, kepada, saya manggilnya Bapak Ibu nggak apa-apa ya Mbak ya? Bapak ya, Ibu, ya, sahabat Kementan yang di sini pada malam hari ini sudah bergabung. Kalau menurut Pak Aji kemarin yang menghubungi saya, Pak Aji, kebetulan Pak Aji ini temannya suami saya, Pak Dok, ya, temannya suami. Dulu kalau tidak salah sama-sama satu fakultas saat S1 seperti itu. Kemudian menghubungi untuk bisa berbagi terkait gizi. Jadi tadi benar, saya memang pendatang di Solo ini, bukan asli Solo juga Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya asli dari Lampung. Kami dibesarkan dari saya lahir sampai kemudian SMA saya berada di Lampung, kemudian karena keterima kuliah kedokterannya di Solo, akhirnya ke Solo. Pada saat itu juga nggak kebayang Solo seperti apa, jauh sekali dari seperti sekarang ya. Solo dulu tidak ada mall, kemudian kalau mau ke kampus itu nunggu 1 jam sekali, namanya Besumber Rahayu seperti itu untuk dari sana ke sini kita. Tapi sekarang ya alhamdulillah perubahannya sudah sangat besar seperti itu. Setelah saya lulus memang akhirnya menetap karena mendapat pekerjaan di sini. Tapi keluarga masih banyak di Lampung. Nah, memang pada kesempatan ini ingin sharing, ingin berbagi terkait dengan gizi. Karena seperti kita ketahui, di masa pandemi ini, selain kita menjaga protokol kesehatan, gaya hidup termasuk dalam hal ini adalah gizi, kita memperhatikan gizi, ini ternyata dapat menunjang daya tahan tubuh kita, sehingga kita bisa survive menghadapi virus COVID tentunya, selain protokol kesehatan yang sudah kita ketahui sama-sama. Baik, ini saya izin share dulu, share screen. Judul kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang hidup sehat dan gizi seimbang di masa pandemi. Nanti boleh panggil saya Dr. Amel, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, sahabat, boleh saya panggil sahabat juga guys, sahabat sekalian, boleh panggil saya Dr. Amel.
Kemudian saya saat ini kerja di UNS, juga di Rumah Sakit Muwardi, dan juga bagian dari IHWG, ini salah satu riset grup tentang air minum, tentang air. Ya, kita mulai. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah, di sini hadis riwayat Hasan, saya ambil sedikit. Hadisnya Hasan dan kemudian riwayat Ibnu Majah, yang isinya tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi manusia atau baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Nah, di sini dari hadis Ibnu Majah ini kita diajarkan untuk bisa seimbang ya. Mulai dari makanan, kemudian minuman, dan kemudian juga bagaimana seseorang itu juga menjaga nafasnya tadi seperti itu. Jadi sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan makanan yang dipilih ini tidak hanya sekedar halal ya, tapi juga toyib ya, halalan toyiban ya, halal dan juga baik. Baik. Sekarang kita masuk tentang pada kesempatan ini saya akan membahas atau membagi menjadi 3 sub bagian, yaitu tentang cairan atau hidrasi sehat masa pandemi, kemudian makan sehat di masa pandemi, tadi ya sepertiga air, kemudian sepertiga makanan sehat di masa pandemi ini, dan kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang kebiasaan sehat, apa yang perlu kita pertahankan kesehatan kita di masa pandemi ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, teman-teman sahabat semua ketahui, kita tidak pernah bisa memprediksi kapan selesainya pandemi ini, sehingga usaha kita untuk bisa bertahan, survive ke depannya perlu kita laksanakan. Bahkan ada yang memprediksi 2002 nanti semakin menurun, tapi 2 tahun 3 tahun lagi imbasnya dari pandemi ini, baik kasusnya pun belum hilang begitu saja ya. Jadi protokol kesehatan itu adalah salah satu jejak yang akan terus kita pakai ke depannya, karena tadi ya tidak pernah bisa diprediksi. Oke, kita masuk ke ini virus COVID. Jadi virus COVID ini virus yang sangat kecil, yang dia sebenarnya kalau mau dibandingkan sama manusia, ini suatu makhluk yang tidak lengkap ya, makhluk yang kecil sekali. Kalau manusia itu kan mulai ada dari dia nanti kumpulan materi gen atau genetik, nanti akan membentuk sel, setelah sel dia akan membentuk jaringan organ, jadilah manusia. Ternyata kalau ngomongin virus COVID, dia di lini terkecil, lebih kecil dari gen itu sendiri ya. Nah, di sini kita lihat kalau bentuknya memang kompleks, mulai dari ada sampulnya, kemudian di sini ada materi genetiknya yang disebut sebagai RNA. Nah, RNA ini nanti pada saat seseorang terinfeksi, masuk ke dalam tubuh seseorang, dia numpang untuk memperbanyak diri dengan melipat gandakan jumlah dari materi genetik atau RNA ini, bertambah ya. Sehingga sebenarnya kalau masuknya masih sedikit seperti itu, kalau daya tahan tubuhnya kuat, seseorang belum tentu terinfeksi. Makanya kadang ada Bapak Ibu atau kemudian teman-teman sahabat semua, kalau misalnya kadang seperti ini. Saya ini sudah jaga protokol kesehatan seperti itu, sudah vaksin juga, kok masih ya bisa kena infeksi seperti itu. Atau kemudian misalnya seorang dokter misalnya atau seorang tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksin, bahkan mungkin sampai booster ketiga ya, seperti itu, vaksin ketiga seperti itu, tapi masih juga terinfeksi. Ternyata untuk seseorang terinfeksi itu banyak sekali perannya, tidak hanya sekedar daya tahan tubuh, paparan yang terus-menerus terhadap virus, kemudian jumlah yang semakin banyak. Nah, ini ternyata juga berperan ya, seperti itu. Nah, di sini kita kembali lagi, materi genetik yang namanya RNA inilah yang akan diperbanyak terus-menerus. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, RNA ini sifatnya sangat labil. Jadi dia ini mudah sekali berubah, berbeda dengan DNA, materi struktur yang ada di dalam gen tubuh seorang manusia. RNA ini sangat labil. Ini yang menjawab kenapa virus COVID ini mudah sekali berubah, mudah sekali bermutasi. Makanya dulu waktu pas awal-awal dibilang ada
di Wuhan ya pada saat itu masih tipe awal. Kemudian berubah lagi, ada varian-varian yang selanjutnya, bahkan gelombang yang ada di Indonesia ini ada varian Delta. Di Indonesia bahkan dibilang tidak hanya varian Delta, varian khusus Indonesia yang paling banyak itu ada B berapa saya lupa ya, seperti itu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah virusnya ada, ternyata dia juga mudah berubah-berubah. Yang paling bijak untuk kita lakukan adalah bertahan, survive untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya. Gizi adalah salah satunya. Baik, kita kembali ke cairan atau hidrasi sehat di masa pandemi. Seperti kita ketahui sebenarnya kalau berbicara tentang hidrasi berarti kita berbicara tentang air minum, Bapak Ibu sekalian ya. Kadang ini diabaikan ini kecukupan air minum seseorang. Kalau berdasarkan data itu datanya anak-anak dan dewasa ini ternyata kalau mau secara jujur itu ternyata 1 dari 5 anak-anak dan remaja itu belum cukup minumnya. Sedangkan kalau pada dewasa 1 dari 4 orang dewasa juga belum cukup minumnya. Mengapa kita harus cukup minum? Nah, ini kita bertanya dan kemudian kita harus punya jawabannya. Yang jelas pertama, tubuh kita ini isinya 50-60% adalah air. Tapi jangan dibayangkan air di sini adalah air minum, Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Jadi bukan air putih, itu bukan. Jadi di dalam tubuh kita ini ada terisi 50-60% cairan. Yang cairan itu nanti tersebar ada di dalam darah, ada di dalam sel atau intrasel, ada di luar sel, ada mengisi di cairan intersisel atau di antara sel, itu isinya adalah cairan. Sehingga kalau di total dia ada sekitar 50-60%. Secara spesifik antara anak-anak, dewasa dan lansia berbeda-beda kadarnya atau kandungan cairannya. Kalau pada anak-anak memang masih sangat banyak, di sekitar 65-75% tubuhnya terisi dari cairan. Kalau dewasa 55-60%-nya terisi cairan. Kalau pada lansia hanya 50%-nya saja. Kemudian alasan mengapa kita harus cukup minum selanjutnya adalah air ini tidak bisa diproduksi di dalam tubuh. Sehingga kita harus mencukupinya paling tidak dari air yang kita minum sehari-hari. Kemudian air ini juga penting untuk melakukan proses-proses di dalam tubuh kita. Kemudian air yang tidak cukup atau hidrasi yang tidak cukup ini juga dapat membantu kita, air yang cukup ini atau hidrasi yang sehat ini dapat membantu kita meningkatkan fokus ataupun konsentrasi. Oke. Nah, di sini yang disebut sebagai dengan hidrasi sehat atau minum air yang cukup atau cairan yang cukup itu adalah jumlah yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau kita lihat timbangan di sini, dia imbang. Dari yang input, dari yang masuk dengan yang keluar itu sama. Dari yang masuk berarti dari yang kita minum, dari makanan yang mengandung cairan, baik itu dari buah, kuah, sayur-sayuran, atau semuanya yang ada cairannya, itu harus imbang dengan yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan ini berupa keringat, pada saat kita beraktivitas, air seni pada saat kita membuang air kecil, dan kemudian aktivitas-aktivitas yang tidak terlihat yang kemudian ini menyebabkan pengeluaran cairan. Nah, kita harus waspada, jangan sampai cairan tubuh kita ini kurang, karena tadi banyak efeknya ya. Ini tadi gambarannya sudah saya jelaskan di awal. Baik, nah apa perannya air ini bagi tubuh kita? Jadi tubuh kita ini tadi isinya lebih dari 50% adalah cairan. Fungsinya apa? Dia untuk membentuk sel dan juga untuk mengisi cairan tubuh yang isinya tadi 50-60% tubuh ya, dalam tubuh kita. Kemudian dia sebagai pengatur dari suhu tubuh seseorang. Makanya kalau orang sedang demam, kita butuh cairan yang lebih banyak. Harapannya kenapa? Harapannya adalah karena suhu yang tubuh ini kan biasanya nanti akan mengalami penguapan ya, sehingga cairan yang cukup ini bisa mengatur suhu tubuh dari seseorang. Kemudian air juga bisa untuk pelarut dari proses pencernaan makanan, juga dia berperan untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh kita. Karena kalau kita makan ini kita tidak bisa memilih-milih mana yang bermanfaat atau tidak, sehingga cairan ini yang nanti akan mengeluarkan yang tidak berguna. Kemudian si cairan ini atau air ini juga berperan untuk membawa zat-zat yang berguna bagi tubuh kita ke tempat-tempat yang membutuhkan. Selain itu, cairan juga sebagai pelumas dan bantalan sendi. Nah,
Apa efeknya kalau seseorang ini kekurangan cairan? Air memang bukan suatu makanan yang menghasilkan sumber energi atau menghasilkan tenaga untuk tubuh kita, tetapi ternyata kalau kita kurang juga memberikan efek yang tidak baik. Di sini dibagi menjadi efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Kalau jangka pendek yang bisa kita lihat mulai dari mulutnya kering, kemudian mudah mengantuk dan lelah, mudah cemas, kemudian konsentrasinya menurun dan daya ingatnya menurun. Jadi ini coba dievaluasi. Ini saya kalau mulutnya kering atau mudah mengantuk, jangan-jangan memang cairannya kurang seperti itu. Atau kemudian mudah cemas, konsentrasinya menurun, daya ingatnya menurun, jangan-jangan memang cairannya kurang seperti itu. Nah, ini dampak jangka pendek. Bagaimana dengan dampak jangka panjangnya? Dampak jangka panjangnya dia bisa menyebabkan infeksi pada saluran kemih, ditunjukkan dengan gejala nyeri di sekitar saluran kencing ataupun daerah kandung kemih kita, atau pada saat kita buang air kecil juga kita merasakan sakit. Kalau istilah umumnya anyang-anyangan, rasa tidak los pada saat kita buang air kecil. Kemudian bisa juga menyebabkan batu ginjal. Karena tadi zat-zat yang tidak bermanfaat tadi kan dia harusnya kan dikeluarkan. Karena cairannya tidak cukup, maka dia akan mengendap di saluran ginjal. Adanya rasa apa? Akhirnya bisa membentuk batu ginjal. Tinggal leci, mangga. Nah, sekarang kita lihat yang jelly itu, Mbak. Bagaimana ada cara leci, mangga, kita pengen coklat, tahu strawberry. Taruh bagaimana aja. cara kita pengen Jija, tahu apakah ini sama cukup atau tidak, atau minum kita ini cukup atau tidak. Nah, cara mudahnya ternyata dengan melihat warna air seni seseorang. Dibilang sebagai cukup jika warna air seninya masih kuning cerah. Kalau kita lihat gambar ini dibilang sebagai atau disebut sebagai cukup cairan. Warnanya masih cerah kuningnya. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua, saudara-saudari semua, mungkin pagi seperti itu menampung air seninya di dalam gelas bening, bisa lihat seperti itu. Kemudian dibandingkan dengan warna ini, kalau dia warnanya masih kuning cerah, kita bisa bilang ini hidrasinya masih cukup atau cukup cairan. Kalau warnanya sudah semakin gelap, kuningnya semakin pekat, kita bisa bilang ini kekurangan cairan, dan biasanya juga air seninya akan sangat berbau seperti itu. Jika warnanya sudah sampai kecoklatan, ini bisa dibilang sebagai dehidrasi parah atau sangat kekurangan cairan. Nah, sehingga ini cara termudahnya adalah memang selain lewat air seni kita bisa menggunakan pemeriksaan darah, pemeriksaan air seni ke laboratorium seperti itu yang lebih lengkap dan lebih ideal. Tetapi kalaupun tidak melakukan itu, cara awalnya adalah dengan melihat warna air seni kita dengan warna yang ini saya sebutkan atau kartu ini ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya kita ke makanan sehat di masa pandemi. Nah, disebutkan di awal di judul yang paling ideal pada saat masa pandemi. Sebenarnya tidak hanya masa pandemi, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, di masa sebelumnya pun ya, sebelum ada pandemi, gizi seimbang ini adalah yang paling ideal untuk kita mencukupi kebutuhan makanan kita sehari-hari ya. Kenapa harus zat gizi seimbang ya, atau gizi seimbang? Karena ternyata gizi seimbang ini dia merupakan makanan yang mulai dari nanti makronutriennya atau di sini protein, lemak, karbohidratnya tercukupi, begitupun juga dengan mikronutriennya atau vitamin dan mineralnya juga tercukupi. Sehingga mudahnya bagaimana cara kita melihat atau membuat makanan itu menjadi gizi seimbang, gunakanlah jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan ya. Itu yang paling itu syarat awalnya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan atau kita mengonsumsi makanan itu memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini memang butuh bantuan dokter untuk bisa mengetahui apakah tercukupi atau tidak, seperti itu, dihitungkan kalorinya, proteinnya, seperti itu. Kemudian selain itu juga kita memperhatikan keanekaragaman atau variasi dari makanan tersebut. Itu kita lihat semakin berwarna-warni semakin baik, semakin macam-macam jenisnya itu juga semakin baik. Kemudian ditambah dengan harus beraktivitas fisik dan memperhatikan kebersihan, juga menjaga agar berat badan itu ideal. Nah, untuk mudahnya, ya, kalau ngitung-ngitung per orang memang akan agak sulit, tetapi setidaknya kita menggunakan di sini ada istilah isi piringku. Isi piringku ini sering digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk
mempermudah seseorang bagaimana menyusun menunya sehari-hari di meja makannya itu bagaimana menyusun menunya. Jadi di sini menggunakan isi piringku itu kalau kita lihat jika suatu piring dibagi-bagi seperti ini ya. Jadi sepertiga ini ya, sepertiga dari piring ini terisi oleh makanan pokok. Makanan pokok itu mulai dari nasi, kemudian kentang, kemudian beras merah, mie seperti itu. Ini adalah makanan pokok. Sepertiga berikutnya berisi sayur-sayuran, ya sayur bisa bermacam-macam, mulai dari yang hijau, nanti ada bayam, kangkung dan seterusnya, atau wortel ataupun tomat dan seterusnya. Di sini semakin berwarna-warni semakin baik. Kemudian sepertiga berikutnya terisi atau diisi oleh buah-buahan dan juga lauk pauk. Lauk pauknya pun direkomendasikan ada yang dari sumber hewan misalnya mulai dari ayam, daging, hati, ikan, ya. Dan kemudian dari tumbuh-tumbuhan atau seperti tahu ataupun tempe. Kemudian juga direkomendasikan kita memperhatikan asupan gula, G4 ini gula maksudnya, G1 ini adalah garam, L5 ini adalah minyak. Maksudnya gulanya hanya boleh 4 sendok makan per hari, kemudian garamnya 1 sendok teh per hari, dan lemak atau minyaknya ini 5 sendok makan per hari. Ya. Kemudian tadi disebutkan di awal atau di definisi gizi seimbang disuruh memperhatikan berat badannya agar ideal atau tidak. Nah, Bapak Ibu, sahabat semua, cukup dengan mengetahui atau punya data berat badan dan tinggi badannya. Ini kita bisa melihat apakah seseorang masuk dalam berat badan kurang, berat badan ideal, lebih gemuk ataupun sangat gemuk. Jadi kalau di rumah ada termometer, sekarang tambah lagi ada timbangan agar bisa mengetahui atau bisa memantau berat badannya berapa ya untuk bisa melihat tadi status gizinya. Berat badannya dihitung dalam kilogram ya, kita hitung dalam kilogram, kemudian tinggi badannya dihitung dalam meter. Jadi misalnya berat badan seseorang 50 kg, kemudian tinggi badannya misalnya 160 cm, kita ubah menjadi meter jadi 1,6 meter. Nah, nanti dihitung berat badannya tadi 50 dibagi 1,6 dikali 1,6. Berapa hasilnya? Nah, kalau sudah dihitung, kita lihat di indeks ini berapa kita masuk dalam kriteria yang mana? Apakah normal, apakah kurang, apakah lebih, atau apakah gemuk? Dan ternyata dalam kriteria ini juga Bapak Ibu bisa menggunakan kriteria dari organisasi kesehatan yang di sini kalau kita lihat disebut sebagai berat normal jika indeksnya 18,5 sampai 24,9. Ini disebut berat badan ideal. Tetapi ada juga nih kriteria berdasarkan Asia Pasifik. Ini ternyata definisi berat normalnya dia lebih sempit lagi. Jadi kalau indeksnya 18,5 sampai 22,9. Nanti monggo disimulasi berat badan saya berapa, tinggi badan saya berapa, kemudian disimulasi dicocokkan di data ini. Ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke isi piringku. Jadi tadi mudahnya isi piring kita tadi sepertiga berisi makanan pokok, sepertiga berisi sayur-sayuran yang berwarna-warni, kemudian di sini 1/6-nya berisi buah-buahan, dan 1/6-nya lagi berisi lauk pauk, ada lauk hewan dan lauk tumbuhan. Dengan kemudian gaya hidup yang lainnya mulai dari minum yang cukup, beraktivitas fisik, dan cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer. Nah, ini kita gambarkan dengan nasi misalnya, kemudian ini ada sayur kangkung, ini misalnya pepaya, di sini ada ikan, di sini ada tahu dengan porsi seperti ini. Nah, ini bisa kita makan yang terbiasa makan 3 kali makan, ya 3 kali makan pagi, siang, sore, dan diantaranya nanti di antara makan pagi, siang boleh ada snack, snacknya boleh buah-buahan ataupun kemudian kue-kue ataupun bisa mungkin agar-agar ataupun puding ataupun biskuit-biskuit yang lain atau bubur kacang hijau, silahkan di antara menu makan pagi ke siang, siang ke sore. Itu ada snacknya atau kudapannya. Ini ya piring yang seperti ini jika seseorang berat badannya normal,
ataupun berat badannya masih kurang, ya, seperti itu. Tetapi kalau mereka yang punya berat badan lebih ataupun obesitas, kita tidak bisa menggunakan piring ini, ya. Karena direkomendasikan seseorang yang punya berat badan obesitas, maka porsi nasinya pun atau porsi karbohidratnya harus dikurangi. Setidaknya dia mengurangi, ya tadi piring tadi disebut sebagai, kalau tadi dibagi sepertiga, 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 ini sekarang dibagi menjadi seperempat, seperempat, sehingga disebut sebagai piring T. Kalau kita lihat di sini kan seperti huruf T, piring T, seperti itu. Seperempat di sini isinya untuk makanan pokok, boleh nasi, boleh beras merah, boleh gandum, boleh kentang, ya. Tapi hanya seperempat saja dari piring. Kemudian seperempat berikutnya, kalau tadi pas diisi piringku yang untuk berat badan normal, kita bandingkan, J. Nah ini, kalau tadi sepertiga, kalau di berat badan lebih ataupun obes, dia seperempat saja makan pokoknya. Nah, ternyata di sini untuk lauk pauknya seperempat juga kita lihat ada boleh lauk hewan, lauk tumbuhan, yang penting lengkap, bermacam-macam, silakan nanti mana yang tersedia di rumah ataupun pada saat Bapak Ibu nanti mendapatkan di warung atau belanja seperti itu. Di sini seperempat isinya adalah lauk, baik lauk hewan maupun lauk tumbuhan, dan setengahnya adalah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kita masuk ke dalam, tadi itu makanan pokok, kita masuk ke dalam vitamin-vitamin yang bermanfaat di masa pandemi. Jadi, jika seseorang itu terinfeksi virus, ternyata banyak sekali zat gizi yang berperan untuk menghalau ataupun untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Fit ini maksudnya vitamin. Jadi di setiap proses, jadi tubuh kita ini Bapak Ibu kalau misalnya terinfeksi itu tidak langsung begitu saja dia nyerah. Nanti ada beberapa proses pertahanan tubuh mulai dari barier awal, kemudian sistem imun innate atau sistem imun dasar, sampai kemudian sistem imun yang kedua dan yang adaptif. Jadi bariernya itu banyak sekali seseorang sebelum kena infeksi virus. Sehingga kalau dia sudah sampai terinfeksi dan sakit, berarti barier ini semua sudah kalah. Jadi sistem pertahanan kita yang berlapis-lapis ini sudah kalah. Nah, ternyata zat gizi itu di setiap level pertahanan dia punya peran. Ada vitamin dan ada, kalau ZNMGCU ini maksudnya mineral. Jadi di setiap lapisan pertahanan dia punya peran. Vitaminnya apa saja? Di antaranya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, B6, B12, folat. Kalau sengnya, kalau mineralnya apa saja? Seng, magnesium, tembaga, selenium, dan seterusnya. Nah, yang perlu Bapak, Ibu, dan sahabat semua ketahui adalah makanan-makanan apa saja sih, Dok, yang mengandung ini semua. Apakah makanan tersebut harus mahal? Apakah makanan tersebut harus beli di departemen store yang besar, atau bisa beli di departemen atau bisa beli di pasar tradisional. Nah, ini makanya perlu kita ketahui. Ya, pertama kita berbicara tentang vitamin A. Jadi kalau kita bicara tentang vitamin A ini, kita harus tahu dulu berapa sih rekomendasi dari Menteri Kesehatan untuk mencukupi kebutuhan seorang sehari-hari. Jadi ternyata rekomendasinya cukup 600 sampai 650 mikrogram. Nah, tadi saya sebutkan makanan apa yang mengandung vitamin A ini atau yang menjadi sumber yang kaya vitamin A. Kita lihat, ini saya tulis paling atas ini yang paling tinggi sampai ke bawah yang paling rendah mengandung vitamin A. Jadi ternyata yang paling tinggi adalah minyak ikan, diikuti hati ayam, mentega, kuning telur, cabai merah, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi, Dok, berarti kalau saya makan hati ayam 100 gram, jadi ini per 100 gram makanan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat sekalian, jadi per 100 gram dari misalnya kita makan hati ayam, ternyata sudah mengandung 4.957. Kalau dibanding sama kebutuhan zat gizinya yang hanya 600 sampai 650, wah sudah turah-turah sekali, sudah banyak sekali kecukupannya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan vitamin B6? Nah, sekali lagi kita harus tahu berapa angka rekomendasinya. Angka rekomendasinya itu cukup 1,3 sampai 1,7 mg saja. Nah, yang perlu kita ketahui, makanan apa sih yang tinggi dari vitamin B6? Nah, kita lihat, ternyata per 100 gram dari ikan tuna sudah mengandung 0,93
3 mg, sudah mendekati dari kebutuhan B6. Hati ayam pun juga begitu. Dari 100 gram hati ayam sudah mengandung 0,755. Jadi makan 200 gram hati ayam sudah mencukupi dari vitamin B6. Begitu Nje, cara bacanya seperti itu. Jadi per 100 gramnya makanan tersebut mengandung berapa miligram kira-kira. Kemudian selanjutnya tadi ada vitamin B12 juga. Sekali lagi kita lihat AKG-nya atau angka kecukupan gizinya yang direkomendasikan dari Menteri Kesehatan itu berapa. Yang direkomendasikan vitamin B12 ini 4 mikrogram. Nah, kita kembali lagi. Makanan apa nih yang tinggi vitamin B12? Saya data di sini. Ada yang paling tinggi adalah ikan nori, terus ke bawah ini yang paling rendah. Per 100 gram ikan nori sudah mengandung 76 mikrogram vitamin B12. Berarti udah banyak sekali ini ya. Jadi makan ikan nori seperti itu, tadi ditambah hati ayam ataupun kemudian telur tadi ya, karena ada telur, ada kuning telurnya juga tinggi dari sumber zat gizi lain. Kemudian bagaimana dengan folat? Folat ini AKG-nya atau angka kecukupan gizinya adalah 400 mikrogram. Berarti kita makan apa biar bisa mencukupi dari sumber folat? Kita lihat di sini ternyata per 100 gram hati ayam mengandung 573. Wah, ini udah mencukupi sekali nih dari kebutuhan sumber folat. Dan seterusnya nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Jadi ini yang paling atas sini adalah yang paling banyak, terus turun ke bawah itu yang kandungannya paling rendah atau rendah mengandung sumber zat gizi tertentu. Kita lanjutkan vitamin C. Nah, ini yang sering ditanya nih sama Bapak Ibu ataupun beberapa pasien saya sering ditanya. Dok, saya minum vitamin C sampai 1000 mg tiap harinya boleh atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Ternyata angka kecukupan gizi dari vitamin C itu hanya 75 sampai 90 mg saja. Nggak sampai 100 mg ya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tidak sampai 100 mg, hanya 75 sampai 90 mg. Kemudian kalau kita mau ngambil atau cari makanan yang kaya vitamin C, haruskah makanan yang mahal, sunkist dan lainnya? Tidak ternyata. Lihat di sini yang paling tinggi memang kiwi. Ya, kiwi mungkin agak sulit nyarinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Harganya juga lumayan mahal seperti itu. Cari yang mudah, yang lebih murah. Jambu biji. Jambu biji per 100 gramnya saja sudah mengandung 87 mg. Wah, sudah cukup banget ini. Sudah cukup banget dengan kebutuhan AKG-nya seseorang. Kemudian cabai hijau nih yang suka pedas-pedas, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat sekalian yang suka pedas-pedas, makan 100 gram cabai hijau ya, suka sambal dipenuhin itu nasinya dengan sambal 100 gram sudah mencukupi kebutuhan sehari, 84 mg dia. Nggak suka cabai hijau Dok, nggak suka jambu biji, pepaya. Yang paling mudah kita dapatkan. Pepaya ini nanam bijinya di depan aja sudah bisa tumbuh, mau dia di Solo, di Lampung, di Jakarta tetap bisa hidup, tidak tergantung dengan cuaca, tidak tergantung lahan yang besar seperti itu, bisa hidup. Dan ternyata per 100 gram dari pepaya sudah mencukupi dari kebutuhan vitamin C. Dia per 100 gramnya mengandung 78 mg. Jadi sudah mencukupi tadi kan 75 sampai 90. Kemudian selain pepaya apalagi Dok? Ada brokoli, ada stroberi, ada lemon dan seterusnya seperti itu. Sekarang bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D angka kecukupan gizinya adalah 15 sampai 20 mikrogram. Makanan apa Dok yang kaya dengan vitamin D? Ya, kita lihat di sini. Ikan kembung per 100 gramnya, nah ini nanti bilang sama orang rumah, Bapak Ibu sekalian, atau Mbak yang masak, atau kemudian mungkin nanti ke pasar, ikan kembung ini seper 100 gram sudah mengandung vitamin D. Ya. Karena ternyata pasien-pasien yang terinfeksi COVID ini banyak sekali sebuah penelitian menyebutkan mereka-mereka yang kadar vitamin D-nya rendah. Jadi sebisa mungkin kita pertahankan kadar vitamin D di dalam tubuh kita ini normal. Nah, sehingga makan makanan yang kaya vitamin D kita perlukan. Vitamin D ini selain dari makanan tadi ya, ada dari ikan kembung, salmon, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, tuna juga bisa kita dapatkan dari sinar matahari ya, berjemur di sinar matahari. Tetapi jangan salah, bukan berarti hanya dengan berjemur
kebutuhan vitamin D kita tercukupi. Itu tidak tepat. Jadi dari makanan pun juga harus kita penuhi, karena kalau yang dari berjemur ini dia mengaktifkan vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif. Sehingga kalau di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita memang cadangan vitamin D-nya sudah dikit, ya tidak akan ada yang diaktifkan, atau yang diaktifkan sangat sedikit, sehingga jadi masih tetap kurang juga. Berarti kan dari makanan juga tetap harus kita cukupi. Kemudian sumber zat gizi lain, kita lihat di sini vitamin E. Vitamin E AKG-nya, angka kecukupan gizinya ada 15 sampai 20 mg. Kembali lagi, makanan apa sih dok yang kaya vitamin E? Kita lihat di sini minyak bunga matahari, kuaci, buat yang suka kuaci, almond, minyak jagung, ya, per 100 gramnya ini mengandung ada yang 51 mg, 26,1 mg, 25,97 mg. Ya, kita sesuaikan dengan AKG-nya tadi. Kemudian ada selenium, AKG-nya 24 sampai 30 mikrogram, terdapat di daging sapi, daging ayam, brokoli, jagung, dan paprika. Kemudian kita lihat apalagi zat gizi selanjutnya dok. Zat gizi selanjutnya yang juga berperan untuk melawan virus adalah seng. Seng ini AKG-nya adalah 8 sampai 11 mg. Kembali lagi, per 100 gram makanan apa nih yang kaya dengan seng? Kita lihat tiram per 100 gramnya sudah mengandung 78,26 mg. Kepiting per 100 gramnya sudah mengandung 3,79 mg. Daging sapi per 100 gramnya sudah mengandung 5,2 mg dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, mineral yang selanjutnya adalah tembaga. Tembaga ini angka kecukupan gizinya 0,9 mg. Kita lihat di sini. Kembali lagi, per 100 gramnya makanan apa dok yang mengandung zat gizi tembaga ini? Ada tiram, 100 gramnya mengandung 4,4 mg. Coklat per 100 gramnya mengandung 3,79 mg, kemudian lobster per 100 gramnya mengandung 1,94, kacang-kacangan dan biji-bijian per 100 gramnya sudah mengandung 1,1 sampai 2,2 mg, ya sudah mencukupi ini. Ataupun dari hati ayam itu juga bisa tercukupi. Ya. Zat gizi selanjutnya apalagi yaitu zat besi. Zat besi ini kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki 9 mg, kalau perempuan ini rentangnya panjang, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, 8 sampai 18 mg. Kenapa? Karena perempuan ini zat besi itu kan pemberi warna pada darah seseorang, atau zat gizi yang banyak terdapat pada darah seseorang. Nah, wanita ini kalau dia sudah memasuki usia subur akan mengalami menstruasi, pada saat hamil nanti kebutuhan darahnya akan lebih banyak, pada saat menyusui juga seperti itu, sehingga rentang kebutuhan dari zat besi seseorang pada wanita ini jadi panjang atau lebar, ya, 8 sampai 18, tergantung fase wanita ini atau perempuan ini berada di fase mana. Apakah sedang menyusui, apakah sedang usia subur, apakah sedang hamil, ini rentangnya sangat luas. Nah, yang perlu kita ketahui, makanan apa yang kaya dengan zat besi ini? Nah, di sini kita lihat ternyata dari hati ayam, ya, ayam dibanding dengan hati ayamnya, ya, daging ayam dibandingkan dengan hati ayamnya, ternyata lebih tinggi hati ayamnya yang mengandung zat besi. Kemudian daging, ternyata daging sapi dibandingkan dengan hati ayam lebih tinggian hati ayam nih untuk kandungan zat besinya, seperti itu. Karena 100 gram dari hati ayam mengandung 15,8 mg. Kemudian peringkat berikutnya ada kerang, 15,6 mg per 100 gramnya, sehingga sudah mencukupi dari kebutuhan zat besi. Dan seterusnya ada bayam, tempe, kangkung, tahu, daging sapi. Tetapi Bapak Ibu juga harus ketahui, kadang kalau kita sering sekali kita muncul fenomena pucet nih, kekurangan zat besi, terus bilang makan yang hijau-hijau, itu kurang tepat juga Bapak Ibu, ya. Karena zat besi ini paling utama itu banyaknya di makanan sumber hewan. Makanya lebih direkomendasikan kalau saat seseorang kekurangan zat besi mengonsumsi makanan-makanan yang sumber hewan. Jadi hati ayam, kemudian kerang, kemudian tiram, bayam, tempe, kangkung itu juga mengandung zat besi, tetapi dia dari sumber tumbuhan. Nah, pada saat masuk ke dalam tubuh, ke sistem pencernaan dan sistem metabolisme, besi yang dari sumber hewan dengan besi yang dari sumber tumbuhan ini ternyata lebih mudah
ditangkap oleh tubuh, dipakai oleh tubuh yang sumber hewan. Sedangkan yang sumber tumbuhan ini, kalau dia mau dipakai oleh tubuh, harus berikatan dulu dengan protein lain agar bisa dikonsumsi. Sehingga kalau ada seseorang yang kekurangan zat besi, utamakan mencukupi sumber hewannya dibanding dengan sumber tumbuhannya. Jadi jangan salah memberikan nasihat, orang ada kekurangan zat besi, makan yang hijau-hijau, itu kurang tepat, bahkan tidak tepat. Harus yang dari sumber hewan dulu. Apakah yang dari sumber tumbuhan ini yang hijau-hijau tetap butuh, Dok? Tetap butuh. Tetapi bukan hanya dari sumber yang hijau. Justru utamanya adalah sumber yang hewan tadi. Sumber yang hijau ini dia fungsinya adalah membantu dari penyerapan, vitamin C-nya juga membantu dari penyerapan, seperti itu. Ini tentang zat besi. Kemudian bagaimana dengan zat gizi lain yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Ada EPA dan DHA. Mungkin kalau tidak familiar, omega 3 namanya, atau minyak ikan. Ini juga bermanfaat sebagai sumber zat gizi yang melawan kuman yang masuk, virus yang masuk, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Banyak terdapat pada ikan kembung, sarden, salmon, dan tiram. Ya, itu tadi tentang makanan. Sekarang yang selanjutnya tentang kebiasaan sehat di masa pandemi. Seperti saya sebutkan tadi, jadi ke depan ini protokol kesehatan itu akan menjadi bagian yang familiar oleh kita semua. Kita dari awal disebutkan disuruh menjaga jarak, kemudian ventilasi dari rumah kita atau tempat ruang kerja kita juga harus cukup dibuka jendelanya agar sinar matahari bisa masuk, sirkulasi udara juga cukup seperti itu. Kemudian kalau bisa durasi ngobrolnya juga hanya 15 menit saja ya. Kadang kan nggak marem kalau ngobrol nggak buka masker, kadang begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita di masa pandemi ini memang ya mohon maaf bukan jadi orang yang paranoid yang mudah curiga, bukan, tetapi demi kesehatan pakai saja masker. Toh juga dengan memakai masker orang sama-sama tahu, juga akan tetap menghargai, kita ngobrol juga akan tetap terdengar. Pakai saja masker, ini akan melindungi kita dan juga melindungi orang lain. Kan tidak tahu yang sakit yang mana. Meskipun badan kita sehat, kita tidak pernah bisa menjamin ada virus di dalam tubuh kita. Begitupun juga orang lain. Kelihatannya dia batuk pilek, tapi belum tentu dia yang membawa virus, bisa jadi kita yang membawa virus ya, seperti itu. Jadi memakai masker ini sudah harus menjadi bagian dari kebiasaan kita. Tidak ada lagi tidak enak-enakan dengan teman kerja ya. Makan pun juga begitu. Misalnya di kantor, mungkin Jakarta sekarang sudah masuk PPKM level 3 seperti itu, orang yang masuk ke kantor sudah lebih banyak, bukan berarti protokol tidak diperhatikan. Makan juga tidak usah bareng-barengan, ya, bawa bekal misalnya atau beli di sana, beli di tempat di kantin juga boleh, tetapi bukan berbareng-barengan, bergilir ya. Bahkan kami kalau di rumah sakit itu, Dok, sudah makan Dok, gitu loh. Sudah, gitu loh. Ya udah saya makan duluan, atau kemudian ada, jadi makannya giliran. Kalau biasanya kita makan ini sebagai sarana untuk ngobrol, menjalin kedekatan, tetapi di masa pandemi ini, yang itu kita hindari dulu seperti itu. Kemudian menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, ini juga penting. Kemudian juga kita disuruh tidur cukup dan memanajemen stres. Ya, di sini terakhir saya menjelaskan atau merangkum dari Menteri Kesehatan tentang gerakan masyarakat hidup sehat di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya gizi ini hanyalah sebagian dari usaha kita atau ikhtiar kita untuk menjaga daya tahan tubuh tadi dengan makan bergizi seimbang. Ada sarana-sarana lain mulai dari kita tetap olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan rumah kita, kemudian minum air yang cukup 8 gelas per hari minimal seperti itu, kemudian cuci tangan pakai sabun, tidak merokok, masak makanan hingga matang ya seperti itu. Dan kemudian tetap menggunakan masker dimanapun kita berada ya. Kemudian di sini bila demam dan sesak datang ke dokter ataupun datang ke fasilitas kesehatan terdekat, dan kemudian yang terakhir jangan lupa berdoa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sahabat, teman-teman, saudara-saudari sekalian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair. Ini Dr. Amel materinya beda memangnya, ini Bu dosen menyampaikan materinya pada jelas, dan ternyata
di kolom chat sudah ada 14 pertanyaan ya. Baik, ada 3 partisipan yang raise hand. Saya berikan kesempatan dulu ya untuk bertanya langsung. Setelah itu nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, pertama kepada Bapak Yusmadi dari BPTUH Indrapuri. Silahkan Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Amel. Pak Yusmadi mau bertanya langsung atau dibacakan saja ya pertanyaannya nih? Dr. Amel, coba kita lihat ya, Ibu Ventia. Ibu mau bertanya langsung, Bu? Assalamualaikum. Oh, yang bertanya langsung Pak Agung. Mangga, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak, bertanya. Terima kasih untuk kita semua, untuk Ibu Dokter. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin saya ada pertanyaan seputar untuk kesehatan kita, yang khususnya saya pribadi. Jadi kalau melihat yang disampaikan Ibu Dokter tadi tentang gizi, AKG tadi, itu kan kebanyakan, kalau yang saya ketahui, saya pahami, itu tadi yang sesuai yang paling banyak kan dari hati ayam. Jadi, pertanyaan saya, yang selama ini kita ketahui bahwa jeruan tadi itu atau seperti hati ayam itu kan bisa menimbulkan atau meninggikan resiko penyakit seperti asam urat gitu kan. Itu bagaimana untuk menanggulanginya, atau memang yang saya sebutkan tadi itu benar sebagai salah satu resiko untuk penyakit tadi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga mohon untuk materinya bisa di-share ya. Saya kira ini materi sangat bagus sekali khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Bu Dokter Regi ya. Silahkan Dok, mangga. Ya, terima kasih Pak Agung dari Jambi atas pertanyaannya. Jadi tadi kalau kita melihat angka kecukupan gizi, contoh-contoh makanan yang saya jelaskan tadi, ternyata ada mayoritas ini banyak di hati ayam seperti itu. Tadi pertanyaannya Pak Agung adalah, Dok, bukannya kalau hati ayam terlalu banyak ini juga bisa menyebabkan asam urat? Itu benar atau tidak? Seperti itu. Dan kemudian juga apakah memang benar harus hanya hati ayam atau tidak ya? Baik, jadi prinsipnya sebenarnya kita kembali lagi ke gizi seimbang tadi Pak, prinsipnya adalah bervariasi. Saya mencontohkan tadi menggunakan AKG dengan beberapa sumber makanan itu biar Bapak Ibu sekalian bisa lebih detail. Sebenarnya makanan apa sih yang kaya sumber zat gizi tertentu. Nah, tetapi tadi saya bilang di awal tetap harus bervariasi. Isi piring kita itu tetap harus bervariasi. Artinya misalnya seperti ini. Kalau sudah ada tadi makanan pokok, saat di porsi lauk pauknya, tadi kan ada lauk pauk hewan dan ada lauk pauk tumbuhan. Lauk pauk hewannya mungkin untuk hari Senin misalnya bisa hati ayam. Kemudian nanti bisa dengan tempe seperti itu. Nanti untuk hari Selasa jangan di situ saja ya. Kita cari lagi lauk pauk jenis lainnya yang juga kaya sumber zat gizi. Tadi ada telur dan kuning telur, itu juga murah meriah bisa kita dapatkan. Kita ganti dengan dengan telur dan kuning telurnya. Kita ganti lagi dengan hari Rabunya misalnya dengan ikan-ikan, dengan ayam dan seterusnya. Jadi prinsip bervariasinya tidak boleh dilupakan karena hati ayam tadi tidak mengisi di semua zat gizi, hanya di zat-zat gizi tertentu saja. Padahal tadi kita pengen melengkapi semuanya nih, seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan, Dok, apakah benar hati ayam ini bisa meningkatkan asam urat? Ya, sebenarnya
Apa sih itu asam urat? Asam urat itu adalah saat seseorang ini makan protein, makan makanan yang mengandung zat gizi protein, ada zat sisa yang disebut sebagai purin. Jadi ada zat sisa yang namanya purin. Nah, purin ini kalau tidak dipecah dengan baik, dia akan menyebabkan penumpukan asam urat. Jadi semua makanan, hampir kebanyakan makanan yang mengandung protein ini isinya adalah purin. Tidak hanya dari hati ayam. Jadi protein ini isinya memang purin. Nah, kalau seseorang bisa menumpuk asam uratnya, itu memang karena dia ada gangguan dari sistem metabolismenya tadi, Bapak. Ada namanya enzim tertentu yang rusak sehingga dia makan protein, tidak hanya hati ayam, jadi menumpuk menjadi asam urat. Nah, ini nanti butuh penerapan tersendiri. Nah, Bapak Ibu harus tahu makanan apa yang tinggi purinnya. Di antaranya makanan yang tinggi purin itu justru malah bukan hanya hati ayam, jeroan secara umum. Ya, jadi hati ayam ini kan salah satunya saja. Jeroan secara umum itu mulai dari usus, kemudian ada lagi empela, ya. Kemudian yang tinggi lagi ada selain jeroan, otak, kemudian daging bebek, kemudian daging yang ada lemaknya seperti itu. Dan daging itu juga dia makanan yang mengandung purin. Dan kemudian kacang-kacangan juga tidak boleh berlebihan karena ini juga produk akhirnya adalah purin yang menumpuk menjadi asam urat. Kemudian selain itu bersoda, minuman bersoda, minuman atau makanan fermentasi, itu pada orang-orang yang punya asam urat juga perlu diperhatikan, tidak boleh banyak-banyak, karena dia juga nanti bisa menumpuk atau mempermudah penumpukan dari purin atau asam urat tadi. Mungkin itu Dr. Regi, ini jawaban dari saya. Ya, terima kasih dokter, semoga jelas ya Bapak Agung. Dok, kita kembali ke pertanyaan yang di kolom chat. Itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya kelompokkan karena begitu banyak terkait dengan vitamin. Jadi saat ini yang ditanyakan adalah bagaimana sih idealnya kita mengkonsumsi suplemen, gitu ya. Kalau seumpamanya dilihat dari asupan AKG kebutuhan vitamin gitu. Ternyata cukup ya dengan hanya mengkonsumsi buah-buahan. Jadi nggak perlu nih kita mengkonsumsi multivitamin yang kita beli di apotik gitu. Terus kalau ternyata kemudian kita konsumsi ternyata berlebihan nih, apakah berbahaya apabila kita mengkonsumsi vitamin yang berlebihan gitu. Nah, kemudian untuk terkait vitamin D, kan dikatakan kita mengkonsumsi nih pandemi ini vitamin D dengan kadar bahkan sampai 5.000 unit internasional ya. Apakah ini memang benar gitu? Kemudian kalau seandainya untuk lansia efektifnya berapa sih AKG-nya? Benarkah penyerapan vitamin D pada lansia itu berkurang gitu ya? Dan apakah harus rutin setiap hari kita mengkonsumsi vitamin D di era pandemi ini? Ya, mungkin itu Dok terkait dengan vitamin. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang fenomena mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin ini di masa pandemi lumayan banyak ya, Dr. Regi dan Bapak Ibu sekalian serta sahabat sekalian. Jadi pertama, kenapa kemudian saya menjelaskan tentang AKG, angka kecukupan gizi, agar Bapak Ibu itu sebenarnya tahu bahwa sebenarnya kebutuhan zat gizi atau kebutuhan vitamin dari tubuh kita itu nggak perlu banyak-banyak banget sebenarnya. Artinya kalau kita strict ketat dari makanan sehari-hari, kita detail melihatnya, apakah tercukupi Dok? Tercukupi ya, seperti itu. Nah, hanya saja memang pada saat kita makan ini akan banyak faktor yang mempengaruhi penyerapannya. Jadi bisa jadi tadi misalnya 100 gramnya pepaya yang kita makan, yang tadi kita lihat ternyata sudah mencukupi, kalau pencernaannya tidak bagus seperti itu, belum tentu juga semua terserap ya, sehingga memakan lebih pun buah-buahan ini dalam jumlah yang lebih dari 100 gram misalnya pepaya juga masih boleh ya, seperti itu. Artinya
penyerapan juga akan mempengaruhi dari zat gizi yang diserap oleh seseorang. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang vitamin. Umumnya vitamin itu juga ada yang diberikan atau ada yang isinya memang dosis tinggi, ada yang dia suplemen-suplemen itu isinya bentuknya adalah multivitamin yang mirip atau kemudian isinya seperti AKG atau mirip dengan angka kecukupan gizi. Jadi nanti ibu-ibu, bapak ibu sekalian kalau melihat vitamin itu lihat label di belakang. Nanti label di belakang itu biasanya dia ngomong nih, vitamin C 100% AKG, vitamin D 150% AKG. Itu dia mau bilang vitamin yang ada di suplemen saya ini berapa persennya dari AKG. Biasanya dia bilang begitu. Nah, kemudian ada yang misalnya vitamin C 1000 mg berapa ratus persen dari AKG. Nah, ibu-ibu semua, bapak-bapak juga harus jeli di sini. Nah, kapan kita meminum vitamin ini dengan dosis tinggi dan kapan kita membutuhkan vitamin atau multivitamin yang sesuai AKG. Nah, kita membutuhkan dosis tinggi kalau ada indikasi. Misalnya vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, ini kan diberikannya pada mereka yang jelas terinfeksi COVID kalau pada saat ini. Jadi kalau memang terkonfirmasi sedang isoman, minum vitamin D, vitamin C, seng, dengan dosis tinggi silahkan, karena itu memang direkomendasikan akan membantu dari melawan badai sitokin atau peradangan yang muncul gara-gara infeksi virus COVID, ataupun kemudian untuk membantu sistem pernafasan. Vitamin D itu dosis tinggi, dia selain untuk membantu sistem daya tahan tubuh juga membantu pernafasan juga. Ya, jadi dia agar saturasinya juga membaik, seperti itu silahkan. Tetapi atas indikasi memang dia diperlukan. Bukan inisiatif sendiri, yang lain minum vitamin C dosis tinggi, saya juga beli, tidak seperti itu. Yang lain belum minum vitamin D dosis tinggi, saya juga ikut-ikutan, tidak seperti itu. Jadi memang ada indikasinya. Nah, kemudian kapan lagi indikasi kita meminum vitamin? Kalau kita merasa kita ini sedang sakit, daya tahan tubuh kita sedang turun, kita makan nggak nafsu. Jadi nggak mungkin nih dok, saya makan banyak buah-buahan yang tadi dokter bilang. Jangankan buah 100 gram dok, saya sedikit aja udah mual perutnya. Nah, kita melihat kalau kondisi kita memang tidak mungkin makan banyak seperti itu, tidak mungkin makan bervariasi karena memang sedang sakit, nafsu makan menurun, silahkan ditambahkan dengan multivitamin seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya dari sekelompok pertanyaan yang ditanya tentang vitamin. Nah, sekarang apa efeknya kalau berlebihan? Jadi masing-masing vitamin ini juga ada efeknya. Tetap kita kembali lagi, bahkan makan saja tadi diatur sepertiga perut, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara tadi, hadis yang di awal tadi saya sebutkan ya, seperti itu. Nah, begitu juga vitamin. Berlebihan pun pasti ada efeknya. Vitamin C misalnya. Tadi dosisnya hanya 75 sampai 90 mg per hari. Kita makan sampai 1000 mg secara terus-menerus. Sudah ada beberapa kasus yang dia ini berlebihan ini justru malah menumpuk pada saluran ginjal atau menumpuk pada sel-sel ginjal sehingga nanti malah menyebabkan kerusakan pada ginjalnya. Makanya ada istilah batu ginjal itu macam-macam. Ada dia dari batu asam urat, ada dia dari batu askorbat itu karena berlebihan vitamin C dan seterusnya. Jadi ada efek sampingnya. Bagaimana kalau kelebihan vitamin D? Kelebihan vitamin D pun juga sama. Dia nanti bisa mempengaruhi saluran pencernaan, bisa mual, bisa muntah, seperti itu. Nah, vitamin D ini dia akan membantu dari penyerapan kalsium. Jadi bisa menyebabkan juga berlebihan kalsium pada tubuh seseorang. Nah, berlebihan kalsium ini justru malah ditanggapi oleh tubuh kita ini menjadi efek yang buruk, akhirnya malah nanti pengeroposan tulang gara-gara vitamin di dalam sel darahnya berlebihan. Jadi ada efek imbal baliknya kalau berlebihan dari vitamin D seperti itu, dan sampai ke jantung juga, ke jantung seseorang dia juga bisa berefek. Dan yang lain-lainnya itu diantaranya efek negatif kalau berlebihan dari vitamin D dan vitamin C. Mungkin gitu Dokter Regi, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kita bijak mengkonsumsi multivitamin
yang saat ini mungkin kantor-kantor banyak yang memberikan gitu ya, memberikan suplemen agar para pegawainya sehat, tidak terpapar COVID seperti itu. Dokter ada pertanyaan kembali, kan angka Tangan itu Dokter Regi. halo ya. Ada Pak Dadang ini kelihatannya angkat tangan. Oh ya, mangga silakan Pak Dadang. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Makmun. Ibu dokter, saya panggilnya Ibu Amel ya. Ya, monggo Ya. Pak. Monggo Pak Ini Dadan. syukron jazakumullah khairan kasiron, ini pencerahannya buat saya itu kan kalau umur saya kalau dibaca secara Arabik gitu ya 27 gitu. Dari kiri ya Pak ya. Dari kanan ke kiri 27. Tapi mendengarkan ini benar-benar merasa 27, jadi saya harus mencukupi. Iya. Mencukupi hidup sehat, gizi seimbang selama pandemi ini, dan juga bukan hanya tubuhnya yang harus sehat, batinnya harus sehat, begitu ya. Bu Dokter setuju ya? Batin kita tuh Setuju, jangan Pak. jangan mudah marah gitu, maki-maki orang itu nggak boleh. Dan juga ini saya hanya menambahkan Pak Makmun, karena saya dari pengurus Nurul Iman ya. Jadi ini kan KJMNI, ini penyelenggaranya. Alhamdulillah sekali punya KJMNI ini Nurul Iman. Bukan punya. Ada KJMNI, jadi kita terbantu nih jamaah itu. Dan ini Bu Dokter, saya hanya menambahkan, tidak bertanya barangkali ya, karena ini cukup jelas. Nanti mungkin nanti ada share-nya, nanti kita rekam, kita teliti lagi, kita baca lagi. Dengan saya juga akan ke toko buku Gramedia karena dekat rumah saya, cari-cari itu tentang gizi, kesehatan dan sebagainya. Tapi yang saya tambahkan tuh ini, jangan lupa gitu ya. Kita sebelum makan tuh Bismillahirrohmanirrohim itu gitu. Karena with the name of God, the beneficent, the merciful. Kita itu segala sesuatu itu bukan dengan menyebut nama Allah, tapi with the name of God. Jadi atas nama Allah gitu. Karena kita makan tuh ada rezeki dari Dia juga. Gitu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Gitu. Ini hanya menambahkan. Ya Pak Dadang. Ya. Jadi ini karena kalau tadi paparannya saya memukau sampai saya nggak bergerak sama sekali, itu gini aja ngeliatin itu ke laptop saya yang kebetulan juga ini bagus ininya Iya. jaringannya lagi bagus. Iya Pak. Ya kan ini Pak ya semangat 27 tahun tadi ya Pak. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter, Baik, Ibu Bapak, terima Regi ya, kasih Ibu Regi. tambahannya Bapak. Pak Makmun, alhamdulillah saya bisa mengikuti ini, dan insya Allah saya akan mencoba setiap waktu ada dari KJM ini saya akan mengikuti. Sekali lagi, Allahumma fiq aku mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Pak Dadang. Ya benar, selalu menghadirkan Allah di seluruh aktivitas kegiatan kita ya, baik sebelum bahkan sesudahnya juga gitu. Masih ada yang raise hand ini, Ibu ya, Ibu Eka Febriana, boleh mangga Ibu silahkan tanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini feedback. Ya baik. Terima kasih Dokter Regi atas waktunya. Ibu Dokter yang saya hormati, izin bertanya tentang kalsium, Bu Dokter ya. Kalau saya tidak salah membaca, AKG untuk wanita yang menopause ataupun menjelang menopause itu 1.200 mg atau gram gitu ya. Nah, saya pernah browsing gitu. Kalsium itu apa saja sih yang dari makanan ya kan, diantaranya ikan ya, ikan-ikan yang bertulang seperti teri, tentunya teri basah ya, bukan teri asin, itu makan tinggi garam ya Bu ya. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi Bu Dokter. Kemudian ada teri, ada susu. Nah, saya intoleran laktose ya, nggak kuat sama susu dari kecil. Kemudian ada dari sayur-sayur hijau. Nah,
Kalau misalnya dikumpul-kumpul, kalau saya mencoba berhitung gitu, 1.200 dari makanan saja itu kayaknya nggak dapet gitu. Sementara kalau dilihat ke belakang, asupan kalsium saya boleh dibilang kurang ya, karena dari kecil itu jarang nyusu gitu. Air tajin paling ya dikasih sama mama gitu. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya perlukah suplementasi kalsium itu untuk wanita yang premenopause ataupun yang sudah menopause? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saya juga pernah mendengar hiperkalsemia ya. Hiperkalsemia itu kan bahaya ya dokter ya. Jadi kalau kadar kalsium di dalam darah tinggi, itu nanti dia akan tersimpan di apa namanya soft tissue ya, di pembuluh darah itu jadi plak nanti ke jantung, ke ginjal. Aduh, serem sekali nih. Nah, perlukah pemeriksaan kadar kalsium dalam darah untuk apa namanya untuk kita, utamanya mungkin untuk yang sudah usia 50 tahun ke atas gitu. Demi apa menghindari yang kita khawatirkan itu apa penumpukan kalsium di dalam darah. Demikian Bu Dr. Amel, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Dok. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Jadi untuk kebutuhan kalsium ini memang kalau AKG itu dia dikelompokkan berdasarkan usia, Bu. Jadi ada usia dewasa itu berapa, seperti itu. Wanita dan laki-laki dia dibedakan. Nanti monggo kapan-kapan bisa tinggal di search saja di Google angka kecukupan gizi tahun 2013 karena memang yang ada ini yang terbaru 2013, yang 2019 itu belum keluar. Maksudnya sudah disiapkan tetapi tidak jauh berbeda dengan yang 2013. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan, memang kebutuhannya berbeda-beda tergantung dengan jenis kelamin, dengan usia, kemudian juga tadi apakah lansia atau bukan, ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada berapa sih sebenarnya kebutuhan kalsium? Nah, tadi karena berbeda-beda sesuai kelompoknya, dewasa biasanya hanya 1.000 mg, kemudian lansia memang benar sampai 1.200 mg. Kemudian tadi kalau dipikir-pikir dari makanan yang kita makan ini nggak nyampe dok, nggak nyampe 1.200 mg seperti itu. Apakah perlu karena tidak nyampe ini, karena kita tadi sudah memperkirakan dari makanan kita makan tidak mencukupi, perlukah kemudian kita menambah suplemen, dan kemudian bisa juga perlukah kita menambah makanan-makanan yang kaya dengan kalsium? Jawabannya memang kalau kita mau detail tadi kita perkirakan dari masing-masing makanan yang kita makan ini tercukupi atau tidak. Nah, sebenarnya kalsium ini tadi bisa dari susu kalau makanan, bisa juga dari makanan-makanan yang tadi seperti Ibu sebutkan, ikan yang ada tulangnya ya seperti itu, kemudian bisa juga dari susu dan olahannya. Jadi tidak hanya susu saja sebenarnya, ada keju, ada yogurt, ataupun kemudian makanan lain yang merupakan olahan dari susu seperti itu. Nah, kalau kita sudah melihat di sini, sudah kita perkirakan ternyata tidak mencukupi dari 1.200 mg tadi, perlukah tambahan? Boleh ditambahkan. Ditambahkannya pun tidak harus dengan suplemen, Ibu. Jadi ada susu, selain kita susu ini kan biasanya dia sudah ditambahkan tidak hanya zat gizi kalsium saja, nanti akan ada vitamin-vitamin ataupun mineral-mineral lain di sana. Jadi sebelum ke suplemen kita bisa dari makanan ataupun minuman tertentu dulu yang memang dia kaya kalsium. Kenapa kita memprioritaskan ini? Kita memprioritaskan makanan dulu agar saat makanan masuk ke dalam tubuh kita, ini kan sistem pencernaan akan berjalan atau sistem pencernaan ini akan bekerja dan ini akan melatih tubuh kita untuk tetap bisa bekerja. Beda dengan suplemen. Kalau suplemen itu kan sudah dalam bentuk
zat gizi yang dibutuhkan, sehingga dia tidak melewati proses pencernaan yang kemudian mengeluarkan enzim pencernaan dan lain-lainnya, sehingga membuat tubuh kita bisa dalam tanda kutip menjadi malas seperti itu. Jadi tetap urutannya dari makanan dulu, kalaupun tidak tercukupi dari makanan yang kaya atau susu ataupun makanan tertentu yang sudah diperkaya dengan zat gizi ini, kalau masih tidak cukup juga boleh dengan suplementasi dengan suplemen. Dan ini pun harus kita perhatikan, jangan berlebihan. Artinya kita harus tahu dosisnya, tadi dosisnya 1.200 mg misalnya pada lansia, juga jangan berlebihan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalsium ini dia tidak berdiri sendiri, akan bisa terserap secara sempurna jika kebutuhan vitamin D juga tercukupi. Jadi jangan hanya mengonsumsi suplemen ataupun makanan tinggi kalsium saja. Makanan yang kaya vitamin D juga harus tercukupi, karena mereka kerjanya ini barengan. Si vitamin D akan membantu dari penyerapan kalsium, sehingga kalsium di dalam tubuh kita bisa tercukupi, ya, seperti itu. Jadi jangan hanya memperhatikan jangan hanya memperhatikan kecukupan kalsiumnya saja, tetapi si vitamin D-nya juga kita cukupi. Vitamin D-nya dari mana, Dok? Nah, alhamdulillahnya makanan vitamin D ini sering bersamaan dengan makanan yang kaya kalsium. Jadi vitamin D ini juga ada di dalam susu dan olahannya, ada di dalam ikan-ikan seperti itu, ada di dalam daging juga seperti itu, dan kemudian biasanya suplemen-suplemen juga selain kalsium dia juga ada vitamin D-nya seperti itu. Nah, kemudian perlukah suatu saat kita memeriksa kadar vitamin D kita di dalam tubuh, kadar kalsium kita di dalam tubuh seperti itu. Kalau memang sekali lagi ada indikasi, artinya memang kita merasa misalnya ada ibu hamil seperti itu. Ibu hamil ini sering merasa kram kakinya, atau kemudian ibu menyusui sering merasa tiba-tiba kram, semutan, ya itu bisa sebagai tanda-tanda kekurangan kalsium salah satunya ya. Nah, boleh diperiksa. Jadi harus ada indikasinya dulu ya. Kalau memang ingin inisiatif general check up silahkan. Tetapi kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan kekurangan kalsium, boleh kita periksa kadar kalsium di dalam darah kita ya. Tadi ciri-ciri kekurangan kalsium adalah mudah kram, kesemutan seperti itu. Meskipun ini tidak khas ya Ibu, jadi dia juga pada gangguan-gangguan lain juga serupa, kayak misalnya ada gangguan di saraf juga bisa begitu, tetapi bisa sebagai salah satu tanda kalau seseorang kekurangan kalsium. Mungkin itu Dr. Regi jawaban dari saya. Ya, semoga menjawab ya Ibu Eka. Terima Baik kasih. Dok. Ya. Sekarang saya mau bertanya nih Dok terkait dengan AKG. Jadi ada 3 pertanyaan yang terkait AKG. Pertama, AKG yang tadi disampaikan, dijelaskan apakah sama itu untuk AKG pada orang-orang yang waktu istirahatnya tidak teratur, kemudian aktivitasnya sangat padat, gitu ya. Apakah sama kebutuhannya? Gitu. Kemudian tips agar kecukupan gizi terpenuhi itu bagaimana tanpa menghitung AKG. Jadi kayak kita tuh langsung makan aja gitu ya, nggak ngecek ini saya makan berapa supaya apa yang kita konsumsi itu ternyata memang mencukupi gitu ya kebutuhan kita. Kemudian AKG yang tadi disampaikan kandungannya itu, apakah itu setelah diolah masak atau dalam kondisi masih mentah, dan apabila sudah dimasak itu apakah ada kehilangan ya, berapa sih kira-kira kehilangan zat gizinya akibat proses memasak, seperti itu Dok. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait tentang AKG tadi, pertanyaan pertama, Dok, apakah gimana sih cara mudahnya gitu loh untuk mengaplikasikan AKG tadi dalam makanan kita sehari-hari? Jadi itu tadi kalau kita pengen detail ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian. Jadi kalau misalnya gimana cara mudahnya? Paling mudah tadi menggunakan isi piringku tadi. Jadi isi piringku yang mereka dengan berat badan normal dengan mereka yang obes tadi kan beda ya isi piringkunya, ada yang piring T, ada yang sepertiga tadi. Nah, tetap pesannya adalah bagaimana isi dari piring itu bervariasi
berganti-ganti menunya, berwarna-warni, dan jenisnya juga berbeda-beda ya. Itu mudahnya. Jadi misalnya hari ini kita makan nasi, ada kemudian lauknya dari ikan seperti itu, lauk hewaninya, kemudian lauk nabatinya dari tempe atau tahu, buah-buahannya misalnya warnanya kuning sama hijau, sayurnya misalnya hijau sama ungu misalnya begitu, besok berganti lagi. Begitu terus berganti-ganti ya. Itu harapannya bisa mencukupi ya, tanpa kemudian kita melihat AKG tadi ya. Karena semakin berwarna-warni itu sebenarnya menunjukkan kandungan zat gizi dari tertentu. Semakin berwarna-warni itu artinya yang warna hijau dominan di zat gizi tertentu, yang warna oranye dominan di zat gizi misalnya vitamin A dan seterusnya. Jadi biar bisa saling melengkapi, karena tidak semua makanan itu misalnya tadi pepaya hanya mengandung vitamin C, tidak. Pepaya itu mengandung juga ada vitamin A, ada vitamin B, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya suatu makanan itu dia kaya zat gizi, tetapi semakin berwarna-warni nanti dia akan semakin melengkapi, seperti itu. Jadi bagaimana Dok? Gunakan isi piringku, isi dengan jenis yang bervariasi, berganti-ganti setiap harinya, kemudian berganti-ganti juga jenisnya, berwarna-warni isinya, seperti itu. Itu yang paling mudah, Dr. Regi. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya, apakah AKG ini akan sama antara orang yang tidurnya tidak cukup dengan yang istirahatnya tidak cukup atau aktivitasnya tinggi dengan yang biasa saja? Kalau untuk AKG sebenarnya sama saja, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, sama saja sebenarnya setiap orang. Selagi, karena dia dikriteriakan ini sebagai berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau sudah berbeda aktivitasnya ini, kita akan memperhatikan kembali kepada kebutuhan makanan atau kebutuhan kalori secara keseluruhan. Jadi, orang yang aktivitasnya tinggi, tidurnya tidak cukup, ini nanti masuk ke dalam perkalian. Jadi ada, kalau di dalam ilmu gizi itu kita menghitung berapa sih kebutuhan seseorang ini. Orang yang aktivitasnya ringan, sedang, dengan berat itu akan berbeda penghitungannya. Akan lebih besar kebutuhannya mereka yang aktivitasnya lebih berat. Nah, sehingga ini nanti implikasinya makanannya pun jadi jumlahnya lebih berbeda atau lebih banyak, jenisnya pun juga akan mengikuti dari jumlah tadi, seperti itu. Jadi itu kalau kemudian aktivitasnya berbeda dengan aktivitas yang biasa. Kalau kemudian dengan tidurnya yang tidak cukup seperti itu, memang tidur ini kan salah satu yang menunjang daya tahan tubuh seseorang juga seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin bukan makanan saja yang kita perhatikan, tetapi seluruh aspek untuk daya tahan tubuh ini kita perhatikan. Jadi makanan iya, kemudian istirahat berkualitas juga iya, minumnya juga iya, ada olahraga juga iya, seperti itu. Jadi hidup imbangnya tetap harus diperhatikan. Tidak kemudian mentang-mentang tidurnya kurang, nanti vitaminnya harus dilebihin. Tidak seperti itu juga logikanya. Jadi memaksimalkan hidup seimbangnya yang justru harus diperhatikan. Kalaupun tidak bisa tidur banyak, tidur berkualitas ya. Kalaupun tidak bisa tidur sebanyak orang yang lain tadi, meskipun sedikit tapi berkualitas. Tetap ada olahraganya. Jadi biar faktor-faktor untuk bisa hidup imbangnya bisa terpenuhi seperti itu. Itu Dr. Regi yang bisa saya jawab. Baik, menjawab ya, sangat menjawab nih pertanyaannya, Masya Allah. Sudah jam 20.45, tapi boleh satu pertanyaan lagi nih ya, walaupun sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang lain. Nanti materinya saya kasih, Mbak. Pertanyaan, ya, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang lain itu berkaitan dengan pola makan, dengan penyakit gitu ya. Mungkin nanti yang tidak terjawab bisa berkonsultasi dengan dokter langsung, bisa japri nomornya nanti, atau juga dengan dokter-dokter di klinik Kementan gitu ya, bisa seperti itu. Tapi satu pertanyaan terakhir dari Pak Hendi, adakah batasan waktu untuk jam makan malam? Gitu. Kemudian setelah bangun tidur sebaiknya minum air susu hangat, minum air putih dingin, atau minum air putih yang hangat. Nah, dan berapa gelas maksimalnya? Dan tadi masih banyak yang bertanya apakah konsumsi air minum itu 8 gelas per hari berlaku untuk semuanya.
Itu Dok, itu satu pertanyaan terakhir. Baik. Silahkan Ya, Dokter. baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ke tentang kebutuhan air dulu. Ya, Dok, apakah kebutuhan air itu harus 8 gelas per hari dan itu masuk dalam, maksudnya teh juga masuk di sana. Jadi 8 gelas itu termasuk teh, termasuk kopi, termasuk jus atau bagaimana? Jadi yang disebut sebagai 8 gelas ini sebenarnya hanya air putih saja, hanya air biasa saja. Nah, 8 gelas ini sebenarnya secara umum, Mbak. Kalau anak-anak cukup 6 gelas. Kalau anak remaja cukup 7 gelas. Kalau orang dewasa memang 8 gelas. Tetapi nanti kalau pada ibu menyusui sama ibu hamil butuh tambahan lagi 1-3 gelas karena kebutuhan cairan mereka lebih banyak. Kalau pada orang yang usianya lansia itu 7 gelas sudah cukup. Ukuran gelasnya yang seperti apa, Dok? Ukuran gelasnya yang seperti air gelas mineral itu. Jadi 8 gelas itu 8 gelas mineral ya, seperti itu. Maksudnya begitu. Jadi secara umum memang berbeda-beda tapi rata-rata atau rentangnya itu 8 gelas per hari atau sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Seperti itu. Nah, kemudian kalau nanti bangun pagi, Dok, apakah air hangat atau kemudian teh hangat atau bagaimana? Sebenarnya cukup air biasa saja, Bapak Ibu. Jadi air putih yang biasa saja itu bisa kita minum atau air yang sudah kita embunkan itu juga bagus ya, tapi air putih, air biasa ya. Nah, kemudian berapa banyak, Dok? Monggo silahkan. Kalau yang penting tercukupi tadi 1,5 sampai 2 liter tadi atau 8 gelas tadi. Mau dikejar saat di pagi hari 2 gelas, 3 gelas boleh. Mau cukup segelas saja, Dok, biar nanti makannya juga nggak terlalu kenyangan juga boleh. Seperti itu. Yang penting total dalam sehari tadi adalah 1,5 sampai 2 liter tadi ya, atau 8 gelas air mineral tadi. Itu kecukupan kita per harinya untuk mencukupi tadi kebutuhan cairan yang sudah saya jelaskan di awal. Seperti itu. Itu, Mbak. Ada lagi, Mbak, tadi pertanyaannya, maaf kalau terlewat. Yang makan malam paling Oh telat ya, makan malam. Ya, baik. Untuk makan malam ini, nah yang perlu Bapak Ibu, sahabat semua ketahui, jadi kalau kita berbedanya pagi dan malam itu kan di aktivitas. Kalau kita malam ini kita kan nanti akan tidur ya seperti itu, sehingga kalau kita makan di pagi hari sama makan di malam hari nanti dicernanya sama di metabolismenya akan berbeda karena kita sudah tidak beraktivitas lagi. Padahal aktivitas ini mempercepat dari metabolisme. Apa implikasinya? Bagi mereka-mereka yang sedang diet, makan malam itu yang porsinya terlalu banyak tidak direkomendasikan. Karena nanti, karena aktivitas kita sudah tidak banyak, kalau kita makan malam porsi besar di malam hari, dia nanti akan menumpuk dan justru akan menambah berat badan kita karena dia nanti tersimpan menjadi lemak dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau kita punya tujuan untuk diet, maka makan malamnya ini dikurangi. Jam berapa, Dok? Idealnya jam 19 makan porsi besar itu sudah makan paling malam seperti itu. Jadi jam 19 itu makan yang paling malam. Kalaupun lapar di malam hari, jika ada niat untuk diet tadi atau menurunkan berat badan atau menjaga berat badan, makannya bukan makan berat ya. Cukup dengan snack-snack ringan, misalnya kacang-kacangan, misalnya tadi buah-buahan, atau agar, atau puding, atau sereal, seperti itu. Jadi yang ringan-ringan saja, bukan porsi besar, bukan makan besar yang ada tadi makanan pokoknya, ataupun mie malahan ya, seperti itu. Kadang-kadang Dok, piring saya itu isinya nasi. Udah lengkap, Dok. Ada nasi, ada bakwan, kemudian ada kerupuk, kemudian ada apa lagi? Ada bakwan mie, wah itu isinya karbohidrat semua, belum seimbang itu. Jadi di makna seimbang itu lauknya ya lauk beneran dari bukan kemudian dari sumber karbohidrat juga seperti itu. Jadi enggak kok, Dok, makannya dikit kok, Dok. Ini saya badannya enggak turun-turun, tapi makannya sudah dikit. Iya, makan nasinya dikit, tapi nanti kuenya banyak gitu, kemudian makan apalagi bakwannya juga banyak, makan snack-snacknya juga banyak, jadi seperti itu. Jadi bukan begitu. Nah, jadi kalau mau snack yang sehat, misalnya memang ada tujuan untuk menurunkan berat badan,
makan snacknya juga bukan makanan yang banyak kalorinya atau banyak karbohidratnya, tapi lebih banyak di seratnya. Bisa dari buah-buahan, dari agar, dari kacang-kacangan, itu kan tinggi seratnya dan proteinnya, seperti itu. Begitu Mbak Regi, Dokter Regi, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Amel. Masya Allah, materinya bagus sekali, menjawab banyak pertanyaan teman-teman semua, para jamaah semua. Sayang sekali ya, waktunya sudah 20.52 di saya nih. Jadi ada hak-hak yang perlu diberikan kepada yang lain ya, selain thalabul ilmi kita pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, bisakah dokter memberikan closing statement, serta mungkin memberitahu kepada kami nih alamat IG ataupun FB-nya, sehingga teman-teman semua di sini bisa juga langsung kontak langsung dengan dokter. Ya. Silakan Dok. Ya, kalau untuk alamat IG sama FB ada di slide Mbak, nanti di bagian bawah itu saya tuliskan, nanti monggo bisa bersilaturahmi meski baru di dunia maya ya Bapak Ibu sekalian, semoga nanti ada kesempatan kita bertemu silaturahmi seperti itu, ada kesempatan lainnya. Mungkin pesan dari saya, jadi gizi ini salah satu ikhtiar kita, ya. Ikhtiar kita menjaga karunia kesehatan yang Allah berikan, ya, atau menjadi investasi kita untuk kesehatan kita, sehingga sebenarnya selain tadi menerapkan sepertiga air, sepertiga makan, dan sepertiga udara tadi, ada juga istilah atau kemudian semacam ya bisa semacam semangat seperti itu, bahwa apa yang kamu makan itu mencerminkan dirimu, seperti itu. Bisa jadi dengan ribetnya kita memperhatikan zat gizi ini, bisa jadi ini memang salah satu upaya investasi kita di masa depan biar bisa tetap sehat seterusnya. Toh juga insya Allah tidak akan merugikan, ya. Toh juga ke depannya kita masih ingin hidup sehat, melihat anak cucu dan yang lain-lainnya, ya seperti itu. Nah, semoga dengan ilmu tentang gizi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat, bisa dipelajari lagi, mungkin tidak cukup dengan hanya hari ini saja Bapak Ibu sekalian, atau tidak cukup dengan materi yang saya sampaikan. Saya berharapnya Bapak Ibu semakin bersemangat, ya. Artinya ini hanya pemantik, nanti mencari lagi referensi, membaca lagi kajian-kajian terkait dengan makanan dan gizi ini juga sangat banyak, juga bisa kemudian diikuti seperti itu agar kita semakin memperhatikan ya isi dari piring kita yang insya Allah semoga menunjang kesehatan kita. Mungkin itu saja Dokter Regi, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Amelia. Semoga kita nanti bisa bersilaturahim langsung ya. Bapak Ibu sekalian, jemaah kalam, demikian pemaparan materi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada khilaf, tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Semoga menjadi bekal kita untuk bisa hidup sehat, dan dengan sehat ini kita menjadi lebih nikmat untuk beribadah dan bekerja.